Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kaulia Eka Putri, NPM 2011030398. Di sini saya dari kelas MPI 1A dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah fikih yang berjudul Haji dan Umroh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin tentang umroh. 1. Pengertian umroh. Umroh secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum. Sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umroh tidak terikat dengan mikot zamani dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumroh dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentukannya yang lebih sederhana, sehingga sering umroh disebut dengan haji kecil. Dalil kewajiban umroh. Yang pertama, dalil tentang wajibnya umroh selalu dibarengi dengan kewajiban haji Al-Quran. Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah kewajiban umroh. Apakah hukum umroh itu wajib seperti hukum haji? Dalam hal ini, ulama Syafi'iyan dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum umroh sama dengan hukum haji, yaitu wajib. Yang ketiga, macam-macam umroh. Umroh dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama umroh yang terpisah dari haji atau mufrodah. Waktunya itu sepanjang tahun menurut kesepakatan semua ulama mushaf. Namun waktu yang paling utama menurut Imamiyah adalah bulan Rajab, sedangkan menurut yang lain adalah bulan Ramadan. Yang kedua yaitu umroh yang terpadu atau bersama haji atau tamatu. Orang yang beribadah haji harus melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melakukan amalan-amalan haji pada satu kali perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji yang datang dari berbagai negara yang jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Waktunya adalah pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah menurut kesepakatan mushaf. Namun mereka berbeda pendapat tentang bulan Dzulhijjah. Apakah satu bulan penuh termasuk haji atau sepertiga pertama? Menurut orang yang mengatakan bahwa umroh itu wajib, gugurlah kewajiban itu bila telah melakukan umroh yang bersama atau terpadu dengan haji. 4. Rukun dan wajib umroh. Rukun umroh sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah, sedangkan wajib umroh juga sama dengan wajib haji kecuali hadir di Muzdalifah, melempar dan bermalam di Mina. Semua larangan yang harus dipenuhi selama haji juga harus dihindarkan. Selama melaksanakan umroh, hanya masa pelaksanaan umroh itu lebih pendek daripada haji. Umroh dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan haji. Adapun pelaksanaan ihram untuk keduanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu ihram untuk haji dilakukan terlebih dahulu dan selesai haji dilakukan ihram untuk umroh. Yang kedua, ihram umroh dilakukan terlebih dahulu dari mikotnya, kemudian menyelesaikan umroh, kemudian ihram untuk haji langsung dari Mekah untuk selanjutnya pelaksanaan haji. Yang ketiga, umroh dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji dengan satu ihram. Caranya seperti ini disebut qiron. Bagi yang melaksanakan haji dan umroh secara qiron wajibkan membayar korban sebagaimana yang berlaku pada tamattu. Adapun rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Rukun umroh antaranya yaitu yang pertama adalah ihram. Dalam ihram ada 3 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama niat. Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya niat. Yang kedua talbiyah. Lafal talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika. Waktu membaca talbiyah bagi orang yang berihram dimulai dari waktu ihram dan disunahkan untuk membaca terus sampai melempar jumroh Aqobah. Yang ketiga yaitu memakai pakaian ihram. Para ulama mazhab sepakat bahwa lelaki yang ihram tidak boleh memakai pakaian yang terjahit dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. B. Tawaf.
Tawaf merupakan salah satu rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh ketika memasuki Mekah. Yang kedua yaitu tawaf ziarah. Tawaf ini juga dinamakan tawaf ifdah. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang haji setelah melaksanakan manasik di Mina, di mana tawaf ziarah karena meninggalkan Mina dan berziarahi Baitullah. Tawaf wado. Tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Yang ketiga yaitu sya'i. Ulama sepakat bahwa sya'i dilakukan setelah tawaf. Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sya'i, diantaranya yang pertama yaitu disunahkan menaikkan bukit Safa dan Marwah setelah doa di atas kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke Baitullah. Yang kedua, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Yang ketiga, minum air Zam-Zam. Yang keempat, menuangkan sebagian air ke tubuh. Yang kelima, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad. Yang keenam, naik ke bukit Safa, menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Safa dan bertakbir kepada Allah sebanyak 7 kali. D. Tahallul. Tahallul adalah tahap akhir dari rangkaian ibadah umroh atau haji. Tahallul sendiri bermakna seorang jamaah telah halal atas segala larangan yang dia jalani sewaktu berihram. Menurut pendapat Imamiyah, kalau orang yang melakukan umroh tamattu telah selesai bersya'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar kifara berupa seekor kambing. Tetapi kalau berumroh mufradah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau mencukur, baik ia mengeluarkan kurban maupun tidak. Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja, sedangkan ia bertujuan untuk melakukan haji tamattu dan berihram sebelum menggunting rambut, maka umrohnya batal. Ia wajib melakukan haji ifrad, maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian melaksanakan umroh mufrodah setelah amalan-amalan haji itu, dan lebih utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang. Yang kelima yaitu perbedaan umroh dengan haji. Ibadah umroh banyak memiliki persamaan dengan haji, kecuali ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Yang kedua, dalam umroh tidak ada wukuf di Arafah dan tidak ada pula mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, di dalam umroh tidak ada melontarkan jumroh. Yang keempat, di dalam umroh tidak ada menjamak 2 sholat karena ibadah haji. Kalangan mazhab Syafi'i bukanlah sebab bagi bolehnya jamak antara 2 sholat, melainkan yang menjadi sebab hanyalah perjalanan. Yang kelima, di dalam umroh tidak ada wukuf kudum dan tidak ada pula khutbah. Yang keenam, minat umroh adalah di tanah halal bagi semua orang tanpa terkecuali. Berbeda dengan haji mikot, haji bagi orang Mekah adalah di tanah haram, sementara bagi orang selain Mekah mikot pada tempat yang telah ditentukan Nabi. Yang ketujuh, umroh berbeda dengan haji dari segi hukum. Bila umroh itu hukumnya sunat muakkad, sedangkan haji adalah fardu. 6. Larangan-larangan dalam haji dan umroh. Beberapa larangan dalam haji dan umroh yaitu yang pertama bersetubuh, mesra-mesraan, bermaksiat dan bertengkar dalam haji. Yang kedua, dilarang menikah dan menikahkan atau menjadi wali. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang dijahit, harum-haruman, menutup kepala, memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya. Yang keempat, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang kelima, dilarang berburu atau membunuh binatang liar yang halal dimakan. 7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu mikot makannya. Mikot makannya adalah batas tempat di mana orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh mesti niat dan memakai pakaian ihram. Orang yang berhaji atau berumroh tidak boleh melewati batas tempat ini tanpa berihram. Rasulullah SAW telah menjelaskan tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama, Zu al-Khulaifah. Yang kedua, Juhfah atau Rabih. Yang ketiga, Qarn al-Minazil. Yang keempat, Yalamlam. Yang kelima, Zatir. Yang kedua, haji anak kecil.
Anak kecil tidak terkena hukum wajib haji, namun jika melaksanakan juga maka hajinya tetap sah. Akan tetapi ketika dewasa nanti dia wajib mengulang hajinya, karena haji di masa kanak-kanak tidak menggugurkan kewajiban di waktu masa dewasa. Yang ketiga, badal haji. Yang dimaksud badal haji adalah menggantikan proses pelaksanaan haji orang lain yang memang wajib berhaji tapi tidak dapat melaksanakannya, seperti sakit, sudah sangat tua, atau sudah meninggal dunia. Yang keempat, berkali-kali melaksanakan haji. Jemaah haji dari berbagai negara terus meningkat. Ini adalah suatu yang menggembirakan karena banyak orang yang sadar dan peduli melaksanakan ibadah ini. Akan tetapi di sisi lain, meningkatnya jemaah menimbulkan berbagai permasalahan, terutama masalah yaitu tempat-tempat ibadah yang sering dikunjungi dan menuntut pelaksanaan ibadah dalam satu waktu, seperti melontar jumroh dan tawaf dan sya'i. Yang pertama, haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, sya'i antara Safa dan Marwah dan tahallul. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan utama dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji dan umroh juga terdapat sunnah, larangan, dan dam atau denda sebagai ganti karena telah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh, ataupun karena setelah meninggalkan salah satu dari ibadah haji dan umroh itu sendiri. Sunnah haji yaitu haji ifrad, membaca talbiyah, berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir waktu tawaf, sholat 2 rakaat setelah mengerjakan tawaf, dan memasuki Ka'bah. Larangan-larangannya yaitu bersetubuh, bermesra-mesraan, dilarang menikah dan menikahkan, dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang berburu dan membunuh binatang, dan lain sebagainya. Saran, haji adalah rukun Islam yang terakhir dan merupakan kewajiban yang ditunjukkan bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Sebelum melaksanakan ibadah haji, maka sudah seharusnya mulai dari sekarang mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Selain itu, bagi muslim yang sudah mampu, jangan menunda-nunda untuk menunaikan kewajiban ibadah yang telah disyaratkan dalam Islam.